video kali ini, aku bakal membawakan salah satu alumni BINUS yang bernama Jonathan Christian. Jonathan ini sedikit introduction-nya adalah merupakan salah satu alumni BINUS jurusan SIMene. Untuk selengkapnya, silakan Jo memperkenalkan dirinya. Halo semua, perkenalkan nama saya Jonathan, nama lengkapnya Jonathan Christian. Jadi saya alumni BINUS, lulus tahun 2017, tapi BINUSnya 16, kan karena kita double degree ya, meskipun kita 16 tapi lulusnya 17. Jurusannya tadi SI dan manajemen double degree, dan sekarang saya bekerja di Metrodata, PT Metrodata Electronics, dan ya. Kalau boleh tahu nih Jo, kenapa sih dulunya kamu milih SIMene? Kan banyak tuh jurusan-jurusan lain di BINUS. Oke, mungkin dulu kepikirannya adalah single degree ya, karena waktu dulu kan masih belum tahu tuh double degree. Jadi antara sistem informasi atau manajemen. Tapi pas balikin formulir ke admisi, nah mbak admisinya nanya, mau nggak sekalian nih SIMene double degree, soalnya di BINUS ada program nih, 5 tahun dapat 2 gelar. Wah, mikir-mikir dikit nih, lumayan juga nih, dibandingkan kalau single degree kayak SI manajemen doang, cuma beda 1 tahun dapat 2 gelar. Akhirnya ya udahlah, ambil aja gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu, selama kuliah di BINUS, apalagi jurusan SIMene, biasanya kegiatannya itu ngapain aja sih? Mungkin agak sedikit beda ya sama yang single degree, karena sedikit bocoran aja, kan kalau double degree, waktu itu dulu tuh nggak ada magang ya, jadi 5 tahun tuh kuliah. Jadi dulu sih emang, dan juga ya main sama teman-teman biasanya, karena emang sedikit kurang aktif di beberapa organisasi, jadinya habis kuliah paling nongkrong, terus nggak lama, atau nggak main ke kosan teman, bikin tugas, soalnya tugas juga lumayan banyak dulu, terus pulang deh. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa aja yang didapat dari kamu menjalani si SIMene ini? Apa sih kekurangan dan kelebihan yang kamu rasain selama kamu menjalani 5 tahun perkuliahan nih? Apalagi kayak tadi kamu bilang, 5 tahun itu kan nggak ada magang, beda sama yang kita sekarang, kalau misalnya program double degree-nya ada 1 semester yang magang. Oke, mungkin ini bisa dua sisi ya, jadi ini sebuah kelebihan dan juga mungkin sebuah kekurangan. Kelebihannya mungkin karena dia 5 tahun dan dia benar-benar belajar terus itu, ilmu yang dia dapat juga harusnya sih cukup banyak ya. Cuman ya itu, kekurangannya adalah ketika kita lulus dari kuliah ini, kalau untuk anak-anak yang memang belum pernah atau belum berkesempatan untuk terjun dalam dunia kantor, agak sedikit susah untuk adaptasinya. Karena kan 5 tahun atau enggak 4,5 tahun yang kita lulus itu semua adalah belajar, jadi nggak ada kerja sama sekali. Jadi mungkin yang menjadi minusnya adalah experience-nya untuk dunia kerja kurang. Dan mungkin bagusnya adalah karena kita tuh dipaparkan oleh cukup banyak informasi ya. Jadi kan kita namanya double degree itu dapat dari sisi sistem informasi, yaitu untuk proses bisnis, untuk sedikit dari IT, dan juga untuk manajemen proses bisnis di sisi ekonominya. Jadi kita mendapat informasi dan juga mungkin sedikit edukasi di dua sisi yang mungkin berkesinambungan. Oke. Kalau misalnya tadi kita review dikit nih ya dari apa yang Jo bilang. Kalau misalnya Jo bilang itu kan salah satu kekurangan yang mungkin dirasakan adalah karena dulunya waktu Jo menempuh si perkuliahan ini nggak ada magang, jadi kurang experience-nya. Sekarang tadi didengar-dengar di awal, sekarang Jo bilang kalau misalnya Jo ini kerja di Metrodata, benar ya? Kalau boleh tahu, pekerjaan Jo di Metrodata ini sebagai apa ya? Oke, mungkin aku masuk ke sini agak cukup beruntung ya, karena apa yang aku kerjakan di perusahaan kali ini cukup selaras dengan SIMene. Jadi aku di Metrodata sebagai business consultant, tugasku adalah ketemu dengan customer atau klien dan mencari tahu tentang proses bisnis mereka dan mengubahnya atau menyampaikannya ke tim menjadi sistem. Jadi benar-benar bisa dibilang ini jalur yang sangat aman, untuk sangat cocok untuk orang-orang yang dari SIMene, karena kan kalau SIMene emang kita lebih
mencari tahu tentang proses bisnis suatu perusahaan dan menyampaikannya dalam sebuah sistem, baik itu dalam diagram, dalam paper, makalah, ataupun apapun itu, ya seperti itulah estimating gitu. Jadi pekerjaan kalian juga uh, selaras lah bisa dibilang. Oke. Kalau misalnya kita kaitin lagi nih ya, tadi kan Joe ada bilang kalau misalnya mungkin experience-nya kurang. Apakah Joe merasa sebuah difficulty di situ dengan pertama kali baru lulus, belum pernah magang, terus harus mencari kerja, dan keuntungannya adalah puji Tuhan dapatnya di Metrodata. Kayak gitu. Gimana? Kalau misalnya Oke, dari Joe sendiri. ya mungkin ya tadi kan downside-nya emang karena kita nggak ada magang, jadi ketika terpapar pada dunia bisnis untuk anak-anak yang belum pernah kerja dan emang mungkin eh, tidak bisa apa ya, belum mendapatkan sebuah insting entrepreneurship, jadinya agak sedikit culture shock. Untungnya sih di tempat aku kali ini cukup welcoming ya untuk orang-orangnya, untuk bagaimana perusahaan ini bekerja gitu ya. Sangat bisa dibilang sangat santai. Bukan santai di dalam arti tidak kerjaan, tapi transisinya um, cukup smooth lah bisa dibilang. Karena ya dulu karena pas nggak ada kerjaan, bayangan tentang dunia pekerjaan tuh masih, oh iya kita masih bisa pakai teori ini, kita masih masih harus ikutin sesuai dengan buku A B C D. Tapi ternyata setelah kerja itu nggak semuanya benar. Mungkin dari kuliah yang bisa aku kasih tahu adalah um, build dasarnya dulu sebisa mungkin, karena itu akan sangat penting bagi nanti di dunia pekerjaan. Karena di dunia kerja itu nggak selalu kita disuapin, nggak selalu kita ABCD, meskipun kita pun di kuliah juga kita harus mencari sendiri ya. Tapi di dunia kerja itu kita benar-benar dituntut mempunyai tanggung jawab yang lebih daripada pas kuliah, dan kita harus bisa beradaptasi dengan cepat terhadap apapun yang dilempar ke kita. Kayak gitu sih. Oke, kalau misalnya kayak gitu. Mungkin nih mungkin ada sedikit tips and trick yang mau diberikan ke kita dari Jo mungkin yang sekarang udah terjun ke Metrodata, yang mengalami double degree itu. Mungkin ada sedikit tips and triknya untuk teman-teman kita yang lainnya. Hmm, yang pasti sih perbanyak koneksi ya. Jadi kita nggak tahu kapan koneksi itu akan membuahkan atau nggak memberikan nilai bagi kita. Tapi itu yang salah satu yang cukup penting untuk di dunia kerja. Meskipun anak-anak yang mungkin uh, sangat pintar atau mereka top of the class lalu, tapi kalau mereka nggak ada koneksi pun kadang itu susah, karena jalur koneksi untuk orang-orang yang punya kenalan di dalam atau bahkan punya keluarga di tempat kita kerja yang kita mau, itu akan memudahkan dan sedikit melancarkan lah untuk kita bisa masuk ke tempat kerja tersebut. Meskipun kita pun harus punya dasar yang cukup kuat ya, kayak kita nggak boleh malas-malasan, kita harus harus mempunyai nilai integritas yang mungkin cukup tinggi untuk supaya pas kita masuk kita tuh nggak malu-maluin juga. Kan kita kalau pas lulus kan kita bawa nama-nama binus ya, jadi jangan sampai kita udah lulus kita kerja terus pasti capek itu lulusan mana sih, itu lulusan binus. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Syukurnya sih untuk saat ini kan karena sebenarnya di Metrodata lulusan binus itu cukup banyak ya, jadi tengok kiri kanan tuh anaknya binus, binus dari mana dulu kuliah, binus, oh binus. Jadinya mungkin cukup klop juga ya sama anak-anak di Metrodata. Kayak gitu sih. Oke. Kalau misalnya kayak gitu, aku mau nge-sum up nih dari apa yang udah kita berbincang hari ini. Berarti intinya adalah yang paling penting adalah kita pertama harus cari koneksi. Terus yang kedua, kita juga harus tetap nge-build istilahnya ilmu pengetahuan kita lah ya, biar kita Betul. bisa survive nantinya di dunia kerja itu sendiri. Terus untuk khususnya karena dari jurusannya Joni, Esimene, terus masuk ke Metrodata, yang didapat adalah sebenarnya mereka semua inline dengan adanya job desk-nya Joe sekarang sebagai business consultant, di mana Joe bisa mendepik lah apa yang dimau sama bisnis menjadi sebuah sistem, benar ya kayak gitu. Betul. Oke. Mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Jo selain tips and trick yang tadi.
Ya, paling kalau untuk anak-anak minus ingat ya, kurang-kurangin bolos, maksimal bolos 3 kali. Dengerin beberapa dosen, mungkin mereka emang bosenin, cuman ilmu itu penting buat nanti di dunia kerja, karena kita nggak tahu kapan ilmu itu akan bisa kita pakai. Seperti itu sih paling. Oke. Thank you banget Jo buat waktunya dan kesediaannya buat diwawancara sama aku pada hari ini. Semoga wawancara yang kita lakuin pada hari ini, bincang-bincang singkat kita, bisa berguna buat teman-teman semuanya. Dan mungkin aja dari apa yang udah kita omongin nih dari tadi, mungkin dari teman-teman juga bisa menggunakan itulah nantinya untuk kedepannya begitu. Oke. Oke, sampai di sini video kita. Terima kasih semuanya untuk telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Ditunggu untuk video-video berikutnya. Terima kasih.